Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 2. Ini adalah bab kimia unsur ya. Kimia kelas 12 semester 1. Nomor 1. Diketahui senyawa berikut pasangan mineral yang mengandung aluminium. Yang mengandung aluminium itu apa aja, Dek? Kriolit, betul, itu mengandung aluminium. Dan bauksit, betul sekali. Apakah kaporit mengandung aluminium? Kaporit itu adalah CaClU2. Ya, ada aluminium di sini? Tidak ada ya. Maka yang ada duanya salah. Salah. Ini juga salah ya. Oke, jawabannya itu adalah poin B. Untuk struktur kaolin itu lumayan panjang ya, Dek, yaitu Al2O3, 2SiO2, 2H2O. Inilah kaolin. Sedangkan bauksit itu adalah Al2O3 dan kriolit itu digunakan untuk menurunkan titik lebur bauksit ya pada saat elektrolisis leburan bauksit. Struktur kriolit. Kriolit itu strukturnya adalah Na3 AlF6 ya. Oke, jawabannya adalah B. Berdasarkan sifat-sifatnya, ketiga unsur tersebut kemungkinan adalah, oke, kita lihat wujudnya adalah padat. Ini termasuk pada periode ketiga ya, begini. NAMG, namung ali, sing paling seksi, calon artis, itulah ya, jembatan keledainya ya. NAMGAL ini bersifat logam. Ya, ini berarti padatan, berarti kalau nggak NAMGAL. Karena Si itu adalah metaloid. Metaloid itu semi logam ya. Sedangkan P hingga Cl ini adalah non logam. Argon itu adalah gas. Ya, berarti di sini padatan adalah NAMGAL. Selanjutnya kita lihat dari energi ionisasinya saja deh, nggak masalah. Ayo. Energi ionisasi itu gambarnya seperti ini untuk periode ketiga ya. Nah, kayak gini. Ini Na, ini Mg, ini adalah Al. Jadi Mg itu lebih besar daripada Al lebih besar daripada Na. Di sini yang paling besar adalah ini ya. Maka Q itu adalah Mg, Al-nya itu adalah R, sedangkan natriumnya itu adalah T. Oke, T adalah natrium, Al adalah R, ini. Sedangkan Q itu adalah Mg. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin A. Nomor 3. Unsur X, Y, Z terletak pada periode ketiga. Unsur X ditambah dengan air menghasilkan gas hidrogen. Periode 3 yang bereaksi dengan air akan menghasilkan XOH ditambah dengan H2 itu adalah golongan 1 dan 2A. Ini ciri-ciri golongan 1 dan 2 ya. Selanjutnya, oksida Y dalam air mempunyai pH lebih kecil dari 7, maka Y ini bersifat asam. Pada periode ketiga yang bersifat asam itu siapa? PSCl. Ini ya. Ini adalah oksida yang bisa membentuk senyawa asam. Z dapat bereaksi dengan asam maupun basa, maka Z ini adalah amfoter. Yang amfoter itu adalah aluminium. Oke ya. Ini berarti golongan 1 dan 2 itu Na sama Mg. Urutan unsur tersebut dalam sistem periodik unsur dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan, itu urutannya adalah basa, amfoter, dilanjut dengan asam. Yang basa mana? Yang basa adalah X, maka X dilanjut dengan yang amfoter, Z, dilanjut yang paling kanan itu bersifat asam. X, Z, Y. Mana jawabannya? Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Nomor 4, urutan daya pereduksi. Daya pereduksi itu disebut dengan reduktor. Ingat itu ya. Unsur periode ketiga dari yang paling kuat. Reduktor itu
adalah sifat SPU yang diawali dengan huruf konsonan. Ya, ini konsonan. Konsonan sifat SPU itu masuk di kuadran 3 ya, cara cepatnya ya. Ini adalah kuadran 1, sifat SPU yang diawali dengan vokal. Untuk kuadran 3 itu adalah sifat SPU yang diawali dengan konsonan. Periode itu yang horizontal ini. Semakin ke kiri semakin besar, semakin ke kanan semakin kecil ya. Maka dari yang paling kuat, maka artinya dari kiri ke kanan. Oke? Maka NA, MG, AL. Namun Ali sing paling seksi calon artis. Ya, semakin ke kiri semakin kuat reduktornya, semakin ke kanan reduktornya semakin lemah. Ya, jawabannya NAMGAL inilah dari yang paling kuat. Semoga adik paham ya. Kita masuk ke soal nomor 5. Pernyataan yang tepat mengenai unsur Mg2+, ya, saya buat di sini ada Mg2 plus Mg12 ya. Maka konfigurasinya adalah neon 3S2. Maka Mg itu adalah golongan 2, 2A ya. Kita masuk ke P15, fosfor nomor atomnya 15, kita gunakan neon 10, 3S2, 3P3 ya. 10, 12, 15. Maka P itu golongan 5, periodenya sama-sama 3 ya. Yuk, pernyataan yang tepat. Apakah titik leleh unsur Mg lebih rendah daripada P? Salah, Mg ini adalah logam. Titik lelehnya dipengaruhi oleh ikatan logam, sedangkan P ini adalah non-logam. Titik lelehnya itu kecil ya, karena dipengaruhi hanya pada ikatan kovalen. Jadi harusnya Mg lebih tinggi. Salah. Ini lebih rendah. Sifat reduktor Mg lebih kuat daripada P. Betul sekali. Kenapa? Karena Mg kan di kirinya P. Masih ingat tadi ya? Namun Ali sing paling seksi calon artis. Semakin ke kiri reduktor itu semakin kuat. Karena reduktor adalah sifat SPU yang diawali dengan konsonan ya. Semakin ke kiri semakin besar. Ya, maka Mg lebih kuat daripada P, itu betul sekali. Kita lihat poin C, energi ionisasi Mg lebih besar daripada P. Energi ionisasi adalah sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal. Ya, semakin ke kanan itu harusnya semakin kuat, maka P lebih kuat daripada Mg. Inilah untuk energi ionisasi, ya. Maka salah, harusnya Mg lebih kecil. Elektronegativitas itu juga kuadran 1. Kuadran 1 tuh yang ini maksudnya ya, Dik. Ini adalah kuadran 1. Sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal. Ada energi ionisasi, elektronegativitas, afinitas elektron. Ini kan vokal semuanya. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke atas semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil. Ini kecil yang di tengah-tengah sini. Saya pakai warna hijau ya, ini kecil. Nah, berarti semakin ke kiri kecil, semakin ke bawah kecil, semakin ke kanan besar, semakin ke atas besar ya. Jadi harusnya dalam satu periode semakin ke kanan energi ionisasi elektronegativitas semakin besar ya. Jadi Mg lebih besar salah, harusnya P lebih besar. Oksida unsur Mg lebih bersifat asam, terbalik ya, Mg itu bersifat basa. Salah, jawabannya B. Lanjut, urutan senyawa hidroksida unsur periode ketiga dari yang paling bersifat basa ya. NaMgAl, SiP, SCl, argon. NaMg itu sifatnya basa. Aluminium itu adalah amfoter. Amfoter itu bisa asam, bisa basa ya. Ini sifatnya asam. Oke. Yang ditanya dari yang paling basa ya, itu artinya kiri ke kanan. Ini basanya lebih kuat, semakin ke kanan semakin lemah. Ya. Maka Na yang ke-1, 3 paling basa, dilanjutkan dengan Mg. Dilanjutkan dengan siapa? Dilanjutkan dengan aluminium. Al4 ya. Dilanjutkan dengan Si. Ya.
3142 jawabannya adalah D. Next, kita masuk ke soal nomor 7. Unsur yang dihasilkan dari reaksi tersebut dimanfaatkan sebagai apa? Kita lihat hasilnya adalah Cl2. Nah, klor itu digunakan sebagai apa? Sebagai obat pembasmi hama. Oke guys. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 8. Hubungan antara jari-jari atom periode ketiga dengan nomor atomnya. Kita masuk ke jari-jari ya, D. Jari-jari itu adalah sifat yang diawali dengan konsonan. Ini depannya J itu konsonan ya. Maka masuk ke kuadran 3. Ini adalah kuadran 3. Semakin ke kanan itu semakin kecil, semakin ke kiri itu semakin besar. Nomor atom itu masuk ke kuadran 4 ya. Ini namanya nomor atom, itu berada di kuadran 4. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Dengan bertambahnya nomor atom, berarti kan artinya kiri ke kanan. Ya. Kiri ke kanan, maka nanti jari-jari semakin apa? Kiri ke kanan, jari-jari semakin kecil. Berarti adik carilah yang gambarnya semakin kecil. Ini nomor atom ya. Ya, semakin kanan semakin besar, tetapi jari-jarinya harusnya semakin kecil. Ini salah, ini salah. Ya, selanjutnya kita bisa lihat nomor atomnya ya, Dek. Ini angka 10 ya, Dek. Ini 10, ini 20. Di sini angka 10, ini adalah 20, ini angka 10, di sini angka 20. Untuk poin D jelas salah ya, karena kan kita tahu bahwa namun, ali, dan seterusnya, AR itu kan nomor atomnya 18. Sedangkan ini nomor atomnya tuh melebihi 20 ya, maka ini juga salah, poin D. Kita lihat poin B dan E. Nah ini nih, tuh, diawali dengan nomor atom itu kurang dari 10. Padahal untuk Na itu nomor atomnya 11 ya. Jadi poin B juga salah. Nah, kemungkinan yang jawaban tepat adalah poin E. Diawali dengan nomor atom ini 11 dan di sini ya kurang dari 20. Ya, jika Adik buka bukunya itu lebih jelas ya. Oke, lanjut aja kita masuk ke soal nomor 9. Pernyataan yang tepat mengenai kelarutan SiO2 dalam NaOH dan HNO3. Ya, SiO2 ini adalah oksida asam. Ya, karena oksida asam maka dia akan larut dalam sebuah larutan basa, begitu. Di sini maka SiO2 itu akan larut di NaOH. Ya, poin A. SiO2 larut dalam HNO3, salah ya, karena SiO2 bersifat basa. Ini salah lagi ya, SiO2 adalah oksida yang bersifat asam. Maka A itu salah. SiO2 larut dalam NaOH itu betul, karena SiO2 bersifat basa. Salah, basanya yang salah ya, harusnya SiO2 itu sifatnya asam. SiO2 larut dalam NaOH, betul, karena SiO2 bersifat asam, betul. Jawabannya adalah C. Kita lanjut aja ya ke soal nomor 10. Asam sulfat dapat dibuat dengan bahan dasar belerang, udara, dan air. Proses atau reaksi yang terjadi sebagai berikut. Nama proses pembuatan atau pengolahan senyawa tersebut adalah, ya ini berarti pembentukan asam sulfat ya. Asam sulfat itu bisa menggunakan dua metode, yaitu metode kontak dan bilik timbal. Apa bedanya metode kontak dengan bilik timbal? Kalau metode kontak itu menggunakan katalis V2O5. Sedangkan metode bilik timbal itu menggunakan katalis campuran gas NO dan NO2. Nah, ini saya disayangkan sekali ya, di soal tidak disebutkan katalisnya. Tapi jika Adik buka bukunya ya, Adik akan menemukan pembuatan SO3 ya, dari SO2 ditambah dengan oksigen, ini menggunakan katalis V2O5 ya. Ini adalah reaksi pendinginan yang berturut-turut ya, dengan katalis V2O5 menghasilkan SO3.
Ya, karena katalisnya P2O5, maka reaksinya disebut reaksi kontak. Oke guys, saya sudah bahas 10 soal untuk pilihan ganda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum